Oh ya, teman-teman semua, sambil nunggu boleh saya sedikit kasih pengumuman dulu ya. Ya, silakan. Ya, kita salah satu program dari pengajian adalah anak asuh, yaitu anak-anak yatim dari sahabat-sahabat kita yang udah mendahului kita. Insya Allah biasanya kita di Ramadan dan Idul Fitri itu kita memberikan santunan khusus ya, di luar santunan pendidikan, Ada Pak Haji terutama di saat-saat sulit seperti ini. Ya, insya Allah nanti terkait dengan program anak asuh ini nanti saya kirim ke grup ataupun via Japri. Nanti mohon minta teman-teman yang lain mungkin bisa melanjutkan, meneruskan informasinya ke masing-masing grup yang ada. Insya Allah mungkin besok atau lusa bisa kita kasih pengumumannya. Kalau kemarin alhamdulillah dari pengurus juga sudah ada bantuan-bantuan kepada teman-teman kita yang pada ini kesulitan. Alhamdulillah. Begitu juga untuk keluarga anak-anak yatim ini juga alhamdulillah sudah terkirim juga. Ya, semoga semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang menerima dan juga yang memberi. Ya, mudah-mudahan semua program-program kebaikan baik dari kita di grup pengajian dan juga dari pengurus insya Allah selalu bisa berjalan dan membawa manfaat buat Wan, banyak. Wan, Ustadz udah masuk ya, Wan? Oh ya. Pak Ustadz udah masuk. Assalamualaikum Pak Ali Nurdin. Salam, Bu. Suaranya kurang keras nih, Pak. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam, Bu. Waalaikumsalam. Oke, Wan, dibuka aja, Wan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya ketua kita semua, ketua pengajian, terutama nikmat sehat, walafiat, enggak dengar itu apanya suara kita, dan terutama nikmat iman dan Islam. Suara kita. Salawat dan salam tak lupa semoga selalu tercurah kepada junjungan dan panutan kita semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah di saat-saat prihatin sekarang ini. Muka Bapak. Iya. Oke. Ya, alhamdulillah di saat-saat prihatin sekarang ini, di masa-masa pandemi COVID-19, di mana kita semua dianjurkan berada di rumah dan kita memberikan kesempatan untuk bertemu melalui online ini. Semoga kita dalam masa-masa seperti ini, terutama di dalam bulan suci Ramadan, terus bisa bersilaturahim dan mencari ilmu dan meningkatkan ibadah kita. Semoga Allah memberikan selalu kesehatan kepada kita semua dan memberikan barokahnya tentunya kepada kita semua, walaupun kita dalam keadaan seperti ini. Yang pertama kami ucapkan juga terima kasih kepada guru kita, Ustadz Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA. Beliau sudah di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam Pak. Ya, alhamdulillah beliau Pak Ustadz sudah ada di tengah-tengah kita. Insya Allah akan memberikan tausiahnya dalam kajian kita pada
pagi hari yang cerah ini. Mari bersama-sama kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan kita membacakan malah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian kita melalui online ini bisa berjalan lancar tanpa gangguan teknis apapun, dan insya Allah kita dapat menyimak bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz pada pagi hari ini. Tanpa memperpanjang kalam, kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Kiai Haji Dr. Ali Nurin MA untuk memulai tausiahnya. Demikian pengantar dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, siang ini kebetulan kalau di kami cuacanya sangat mendung ini Pak. Dari pagi sudah hujan ini. Mungkin sama ya. Ini lumayan masih gerimis-gerimis sekarang. Baik, tapi insya Allah tidak mengurangi ketulusan kita semuanya untuk bersilaturahim melalui media online ini. Dan kali ini kita ingin bicara tentang ibadah puasa yang kita kaitkan dengan ibadah sosial kita. Jadi dalam konsep agama kita beragama itu oleh Al-Quran diilustrasikan seperti sebuah pohon yang baik. Ini yang disebut oleh Allah di surah nomor 14, surah Ibrahim, ayat 24 dan 25, surah 14, surah Ibrahim, ayat 24-25. Duranti akan bisa membantu saya membaca terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama'. Saya bacakan ya, Ustaz. Silakan, Pak. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ya, surahnya 14, Pak. Maaf, surah 14 ayat 24-25. Iya, 24-25. Oh, maaf. Ya. Maaf. Tidakkah kamu memerhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Ayat 25, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Jadi pohon yang baik, yaitu sebagai sebuah simbol keberagamaan yang baik, itu digambarkan ya, akarnya kuat. Akar ini menunjukkan akidah keyakinannya. Kemudian pohon itu menjulang ke langit adalah menunjukkan syariat yang istiqomah, dan pohon itu berbuah di setiap musim atas izin Tuhannya, maksudnya akhlaknya yang baik. Jadi orang yang beragama tidak bisa terpisahkan dari tiga hal itu. Sebagai seorang muslim, maka kalau selama Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa, jangan dimaknai hanya sekedar tidak makan, tidak minum dari fajar sampai maghrib. Tidak. Tapi pasti ini hanya sebagai cara Tuhan untuk mendidik kita agar punya sikap sosial yang baik, punya akhlak yang baik. Maka tadi kalau kita dengarkan sekelumit laporan dari kawan-kawan tentang aksi kepedulian sosial yang telah dilakukan, ini sungguh hal yang memang harus terus dikembangkan, terus dilakukan. Untuk apa? Untuk menunjukkan kita sebagai seorang muslim yang baik. Karena apa? Sekali lagi, bahwa indikator beragama yang baik itu kalau orang itu memiliki akhlak yang baik. Nah, buktinya apa? Buktinya diantaranya adalah ibadah puasa yang kita kerjakan itu memiliki tujuan utama agar kita menjadi orang yang bertakwa.
Dan orang yang bertakwa itu menurut Al-Quran, ciri utamanya adalah orang yang memiliki sikap sosial yang baik. Mari kita lihat penjelasannya di surah 3, ayat yang ke-133, 134, Pak. Surah 3 Ali Imran ayat 133 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. 'Iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Silakan, Pak. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika, maaf saya ulang Ustaz ya, 103 sampai 133, Pak, bukan 103, 103. Itu 103 itu. Ini 133, ya. Maaf. Baik. Nah, saya bacakan 133, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu lanjutannya, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih, Pak. Di sini yang disebut sebagai orang yang bertakwa disebutkan dengan 4 ciri, Pak. 4 ciri utamanya, keempat-empatnya berkaitan dengan masalah ibadah ritual. Siapa yang pertama? Yang suka berinfak, yang sanggup menahan amarah, yang suka memaafkan, dan suka berbuat kebaikan. Artinya apa? Artinya keberhasilan ibadah puasa Ramadan kita ini, ukuran nyata yang paling konkret adalah ketika kita berusaha untuk bersosial dengan baik, memiliki akhlak yang baik. Ini bagian pertama, salah satu buktinya. Kemudian bagian yang kedua, kenapa ibadah sosial itu begitu besar posisinya, begitu mulia kedudukannya di dalam agama kita, karena manusia itu memang memiliki naluri cenderung untuk mencintai kesenangan-kesenangan dunia. Dan atas kecintaannya itu kok dia mau berbagi, ini kan luar biasa. Kita ambil contoh misalnya di surah nomor 3, surah Ali Imran, surah nomor 3, ayat yang ke-14, ini disebutkan daftar kesenangan hidup di dunia yang umumnya manusia pasti menyukainya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahab, dan seterusnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Itulah kesenangan hidup di dunia. Apa tadi? Lawan jenis kita, kemudian anak kita, harta benda kita, dan seterusnya tadi. Nah, atas segala bentuk kesenangan hidup seperti ini, kok kemudian di satu aspek misalnya harta benda, kita mau berbagi, maka sungguh ini amal yang mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena naluri manusia, pada dasarnya manusia itu pelit. Ya, hakikat dasar fitrahnya, manusia itu aslinya pelit. Ini yang disebut di surah nomor 4, surah An-Nisa, ayat 128. Surah 4, surah An-Nisa, ayat 128. Di mana Allah berfirman di tengah ayat ini apa ungkapan? Wa uhdhiratil anfusus syuh. (128) ya Ustaz? Iya. Ya,
Saya bacakan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika seseorang perempuan khawatir suaminya akan nusus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan itu kalimat itu, Pak. Betul. Ya. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Meskipun menurut tabiatnya manusia itu kikir atau pelit, maka untuk menjadi orang pelit tidak perlu belajar, tidak perlu latihan, tidak ada buku yang ditulis misalnya kiat-kiat menjadi orang pelit, nggak ada, karena sudah otomatis. Iya. Maka bagi orang yang tidak pelit mendapatkan prioritas kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mari kita bandingkan Bapak Ibu ya. Kalau ada orang yang misalnya mohon maaf ya teman kita rajin ibadahnya mungkin karena merasa sudah saatnya gitu ya, sholatnya bagus, tapi kalau sosialnya tidak diikuti dengan sikap sosial yang baik, ya tidak diikuti dengan misalnya bentuk-bentuk menjaga silaturahim, membantu yang lain, ini meskipun ibadahnya rajin, kita menganggapnya biasa saja. Berarti biasa sih. Kawan kita ya biasa rajin ibadah gitu. Tapi kalau kita bertemu atau mengetahui ada kawan kita, saudara kita yang sosialnya baik, hidupnya dia senantiasa memikirkan bagaimana bisa membantu orang lain, begitu. Meskipun ibadahnya itu biasa, kita akan memberi label ini orang baik. Kita akan menyebutnya hebat tuh orang, bagus sekali itu. Kenapa? Karena itu naluri manusia begitu. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka manusia yang mengikuti sifat utama Allah ini, sekali lagi, seandainya nih, ibadah kita kok tidak tekun, ya, sholat kita ya biasa saja, katakanlah ya yang wajib-wajib kita kerjakan, itu pun kadang tidak terlalu khusyuk lah ya, umumnya kita kan begitu. Tapi asal sosialnya baik, itu orang memberi apresiasi sebagai orang yang baik. Kenapa demikian? Tadi, karena memang naluri manusia itu pelit, maka kalau orang bisa melawan sifat negatifnya, mengikuti hal yang positif, yaitu bersosial dengan baik, ini yang luar biasa. Itulah mengapa seseorang yang dianugerahi oleh Allah kelapangan rezeki, ya banyak harta, oleh Al-Quran dikatakan dia mendapat cobaan. Cobaan apakah lulus dengan dilapangkannya rezekinya itu. Maka di Al-Quran misalnya surah nomor 8, surah Al-Anfal, ayat yang ke-28 itu menegaskan tentang bahwa yang harta dan anak-anak kita hakikatnya adalah cobaan buat kita semua. Saya bacakan artinya ya, Pak. Silakan Pak, lanjut. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Nah, hartamu dan anakmu adalah sebagai cobaan. Bahkan disebutnya di Al-Quran sampai 2 kali itu, Pak. Yang disebut 2. Bukan berarti yang lain bukan cobaan. Suami atau istri kita ya cobaan juga. Tapi yang paling berat menyangkut kehidupan manusia adalah 2 hal ini, yaitu harta dan anak-anak kita. Baik. Begitu pentingnya dan begitu mulianya amal ibadah sosial ini, sampai-sampai Al-Quran membuat aneka macam janji balasan yang akan diberikan Allah bagi orang yang bersosial dengan baik. Apa itu diantaranya? Mari kita lihat bagaimana cara Al-Quran mendorong agar manusia itu mau bersosial dengan baik. Nomor 1, Al-Quran menegaskan bahwa apa saja yang kita sosialkan, kebaikan apapun yang kita berikan dengan niat yang ikhlas, yang tulus, pasti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penegasan ini kita ambil contoh misalnya di surah nomor 34, surah 34, surah Saba, surah 34, ayat yang ke-39. Allah berfirman di sini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah.
wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Silakan, Pak. Artinya, katakanlah, sungguh Tuhanku melampangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Tuh. Apa saja yang kamu infakkan, yang kamu sosialkan, pasti Allah akan mengganti. Ini janji Allah, Bapak Ibu. Dan Allah itu kalau janji, tidak pernah pakai insya Allah. Tapi pasti. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Nah, nanti kita temukan di ayat yang lain, perumpamaan. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan ke ayat yang lain, mari kita renungkan sedikit ayat ini. Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Untuk masa wabah pandemi seperti sekarang ini menjadi sangat penting untuk kita kembali kepada tauhid yang benar, yang lurus, yaitu apa? Bahwa hakikatnya yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di saat situasi normal kita dapat rezeki karena usaha kita yang baik, yang normal, harus kita yakini itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat sedang wabah, Allah pun juga tetap sebagai pemberi rezeki. Jangan dipikir terus Allah itu libur nggak ngasih rezeki, tetap memberi rezeki. Cuma pintunya boleh jadi lewat jalan yang tidak biasanya. Yang kedua, bentuk rezekinya boleh jadi tidak harus berupa materi. Maka orang yang menyadari yang memberi rezeki itu adalah Allah, dengan redaksi tadi melapangkan, menyempitkan, maka meskipun sedang wabah tidak akan putus asa. Karena toh Allah tetap mengurus manusia, tetap mengurus hambanya, dan tetap memberi rezeki kepada hambanya. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memberi tugas kepada manusia untuk beribadah sebagai khalifah di muka bumi. Kalau tidak dijamin rezekinya. Mohon maaf, memelihara seekor burung misalnya, kita ingin dengar suaranya. Maka kemudian otomatis kita siapkan sangkarnya, kita siapkan makan minumnya di dalam kurungan sangkar itu. Terus kemudian, wahai burung silakan bunyi. Sama, Allah suruh kita ibadah, Allah tugaskan kita khalifah, maka rezekinya pasti juga dijamin. Nah, jaminannya ini yang memang atas setiap hambanya bisa berbeda-beda. Tapi keyakinan kita harus tetap kokoh bahwa meskipun dalam situasi wabah, Allah tetap mencurahkan, memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Terlebih kalau yang diberikan rezeki itu kemudian bersedia untuk bersosial, bersedia untuk membantu saudaranya yang lain, maka Allah janji pasti akan aku berikan ganti. Seberapa penggantiannya? Mari kita lihat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 261. Surah 2 Al-Baqarah ayat 261. Dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Satu amal kebaikan sosial kita yang kita kerjakan digambarkan oleh ayat ini seperti kita menanam satu biji, kemudian masing-masing tumbuh 7, dan dari masing-masing itu tumbuh 100. Ini penggambaran untuk menjelaskan tentang banyaknya balasan yang disiapkan oleh Allah atas orang yang bersosial dengan baik. Seperti kita ketahui di Al-Quran, kalau menyebut kata angka nomor 7, itu bukan artinya di atas 6, di bawah 8. Tapi menunjuk arti banyak. Kita ambil contoh misalnya ayat yang lain, misalnya Allah membuat perumpamaan begini, seandainya kalimat Allah itu mau ditulis, ya, pohon di planet bumi dijadikan pena, air lautnya dijadikan tinta,
sampai lautnya kering, masih ditambah 7 laut lagi, tidak akan habis ilmu Allah ditulis. Disebutnya 7 laut. Nah sekarang kalau ditanya, kalau Allah tambahkan 8 laut apa habis? 9 laut apa habis? Jawabannya tentu tidak. Karena apa? Yang dimaksud 7 ditambah seberapapun Allah, ilmu Allah itu tidak akan habis untuk ditulis. Dalam bahasa Indonesia juga kita mengenal kata 7 yang artinya banyak. Kenapa kamu kok kelihatan pusing? Iya, aku pusing 7 keliling. Kenapa orang itu kok sudah kaya masih korupsi, dia pengen kaya 7 turunan. Kan begitu. Menunjukkan arti banyak. Nah, demikian juga balasan Allah yang disiapkan untuk orang-orang yang bersosial dengan baik adalah dikatakan seperti menanam satu biji yang tumbuh sedemikian rupa. Apakah hanya itu balasannya? Tentu saja tidak. Mari kita lanjutkan. Bahwa bagi orang yang bersosial dengan baik, ternyata Allah janjikan akan diberikan segala urusannya mudah. Ini yang disebut di surah nomor 92, surah Al-Lail, surah 92, surah Al-Lail, ayatnya yang ke-5 sampai 7. Surah Al-Lail ayat 5 sampai 7. Fa amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Gitu bunyinya. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Lanjut Pak, sampai 7. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan kebahagiaan. Nah, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Atau jalan menuju kebahagiaan. Tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Maka salah satu cara agar kita senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan kita. Apakah itu urusan keluarga, urusan bisnis, urusan beragama, maka jangan jadi orang yang pelit. Kita harus mendidik diri kita ini supaya tidak jadi orang pelit. Tapi harus berusaha menjadi orang yang memiliki kepekaan sosial, sikap empati, termasuk kita memiliki kelapangan hati untuk menyikapi seandainya. Misalnya ada perbedaan dalam pemahaman agama kita. Maka bentuk sikap sosialnya apa? Toleran. Kita hindari merasa pemahaman kita yang paling benar. Sehingga kemudian menyalahkan orang lain yang menurutnya berbeda. Bahwa pemahaman orang lain itu salah menurut kita, tidak harus kita salahkan. Ini juga bagian sikap sosial yang baik. Untuk apa? Memiliki empati. Karena orang lain juga berhak untuk memahami pemahaman sesuai dengan keyakinan. Baik, apakah hanya itu janji Allah? Tidak ternyata. Masih panjang dan banyak sekali daftarnya. Bapak. Kita ambil contoh lagi misalnya. Bagi orang yang tidak pelit, Allah janjikan apa? Akan diberi keberuntungan. Ini 2 kali disebut Al-Quran. Kita ambil contoh satu saja. Di surah 64. Surah At-Taghabun. Ayatnya yang ke-16. Surah 64. Ayat yang ke-16. Di mana Allah berfirman. Fattaqullah mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa'amtiku khairan li'anfusikum wa ma yuqa syuhha nafsihi fa'ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kalimat terakhir, Pak. Barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hidup paling enak jadi orang yang beruntung. Agar jadi orang beruntung bagaimana? Jangan pelit. Nah, ini penting juga untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita agar kehidupannya kelak menjadi orang yang selalu dinaungi keberuntungan. Caranya bagaimana? Ajarkan mereka sikap sosial yang baik.
Ajarkan anak-anak kita itu hati yang tulus, yang memiliki belas kasihan dengan sesama. Kalau itu dapat kita tanamkan, contohkan, dan kemudian dilakukan anak-anak kita, seandainya anak-anak kita dari sisi akademis mungkin tidak terlalu cerdas, gelarnya tidak terlalu panjang, kalau dia tapi memiliki sikap sosial yang baik, hidupnya pasti akan diberi keberuntungan. Dan juga diberi segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur kalau kita semuanya dianugerahi oleh Allah hati yang senantiasa ingin membantu yang lain. Ya, dalam konteks ini tentu tidak harus berupa materi. Maka kalau dalam satu perkumpulan misalnya seperti kita sama alumni ini, tentu saja sama-sama alumni, tapi boleh jadi bagian rizkinya bisa berbeda-beda. Ada yang kemudian bertugas secara kreatif untuk menjadi koordinatornya, misalnya begitu. Kemudian ada yang mendistribusikannya, ada yang kemudian mencari pihak-pihak siapa yang paling berhak amanah untuk menerima apa yang kita ingin sampaikan, salurkan. Itu juga sudah bagian dari bentuk kepedulian sosial, amal sosial yang baik yang dijanjikan oleh Allah akan diberi keberuntungan. Baik, kita sedikit lagi Pak, lanjutkan beberapa ayat lagi. Orang kalau tidak pelit, meskipun ibadahnya mungkin biasa saja, nanti kalau meninggal tidak akan menyesal. Sebaliknya, seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat bersosial dengan baik dengan segala yang dia punya, tapi tidak lakukan itu, maka ketika meninggal dia akan menjadi orang yang menyesal. Dia ingin diberi kesempatan hidup sekali lagi untuk apa? Untuk bisa bersosial. Mari kita lihat ayatnya di surah nomor 63, surah Al-Munafiqun, ayatnya yang ke-10. Surah 63 ayat yang ke-10, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ayat 10 ya? Ya. 63, 10 baca ya? Ya, surah Al-Munafiqun, ya. 63 apabila, ayat 10. Apabila ya. Apabila salat telah dilaksanakan, itu ya Pak? Itu 62 Pak. Satu lagi Pak. Satu halaman lagi. Ya. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dengan menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Iya. Jadi orang yang pelit ketika meninggal menyesal minta diberi kesempatan hidup sebentar saja untuk bisa bersedekah. Kita tidak temukan ayat di Al-Quran misalnya ada orang meninggal menyesal minta diberi kesempatan hidup supaya bisa umroh, supaya bisa zikir, supaya bisa berangkat haji lagi. Nggak ada itu. Tapi supaya apa? Bersedekah. Karena apa? Inilah amal kebaikan yang keutamaan balasannya langsung cash diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah mengapa Allah itu menyuruh kita mencontoh Nabi. Karena Rasulullah sebagai teladan yang baik, itu prioritasnya contohlah akhlaknya, sikap sosialnya. Karena Rasulullah di Al-Quran dipuji itu sebagai pribadi yang memiliki akhlak yang mulia. Ini misalnya di surah nomor 68, surah 68 pada ayat yang keempat, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. 68 surah Al-Qalam ayat yang keempat. Ayat keempat ya Pak Ustaz? Iya, pendek saja itu Pak. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah, tidak ada ayat di Al-Quran Bapak Ibu yang Allah itu memuji Rasulullah karena sungguh Nabi sholatmu khusyuk, sungguh Nabi haji umrohmu mabrur. Tidak ada. Meskipun itu pasti sholat Nabi khusyuk, pasti umroh haji Nabi mabrur. Tapi itu tidak diprioritaskan untuk dipuji oleh Allah. Tapi yang dipuji apa? Akhlakmu yang mulia. Akhlak yang mulia. Itulah mengapa ibadah yang kita kerjakan harus kita niati, kita maknai sebagai cara Allah untuk agar kita memiliki akhlak yang mulia, kepribadian yang luhur. Mengapa demikian? Karena itulah tujuan utama kita dalam konteks beragama. Tujuan utama kita dalam konteks kita menjalankan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di ayat yang lain kita temukan, kita tidak mungkin bisa mencapai level derajat kebaikan kalau kita belum sanggup untuk bersosial dengan baik. Surah nomor 3 Al-Imran ayat 92 Allah menegaskan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka surah sungguh. 3 Pak, surah A3 Pak, Ali-Imran. Ayat 92. Oh, 92. Iya. 92. Iya. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Tuh, kamu belum akan mencapai level derajat kebajikan sebelum kamu semuanya sanggup untuk menginfakkan sebagian rezeki yang kamu miliki. Ya, inilah mengapa Bapak Ibu sekali lagi menjadi penting untuk kita saling mengingatkan, saling menguatkan bahwa dalam konteks kita menjalani kehidupan beragama, maka yang menjadi prioritas utama kita adalah agar kita memiliki akhlak yang baik. Salah satu bentuk akhlak terpuji itu apa? Memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Nah, sekarang mohon maaf kalau saya harus mengulangi kembali konteks ini dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, di mana kita dianjurkan, diharapkan untuk tetap tinggal di rumah, tidak memaksakan diri untuk misalnya keluar, termasuk di tempat ibadah misalnya. Itu niatkan, itu untuk membantu sesama kita. Itu apa? Agar wabah ini segera berakhir. Niatkan untuk membantu saudara kita yang di garda depan, mereka sebagai tenaga medis yang bertaruh nyawa, ya kan? Nggak tahu sampai kapan mereka akan lakukan itu, karena yang jelas sekali hidupnya pasti tidak normal kalau mereka berinteraksi langsung dengan pasien COVID-19. Kita yang mohon maaf keluar terkadang pakai masker saja ini sudah mohon maaf nggak nyaman sekali, sumpah, apalagi yang pakai APD seperti itu loh Pak. Dan itu tidak sejam 2 jam, tapi sekian jam dia lakukan itu. Kita bayangkan kesulitan yang dialami saudara kita itu, terus kita refleksikan, kita bantu mereka. Kita bantu dengan cara apa? Kita bantu dengan cara mengikuti apa yang kita sebut sebagai ya protokol kesehatan bersama kita. Harapan kita semoga semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segera diberikan solusi yang baik sehingga kemudian wabah ini segera berakhir dan kita bisa kembali normal, termasuk dapat melaksanakan aktivitas sosial kita tidak lagi lewat online tapi juga lewat tatap muka silaturahim yang tentu maknanya akan lebih baik. Demikian mungkin Bapak Ibu sekelumit yang dapat kita sampaikan. Mungkin akan ada sesi tanya jawab ataupun hal lain, kami persilakan kepada Pak Iwan ya yang menjadi moderator kita. Mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang telah memberikan nasihatnya kepada kita. Pada intinya adalah kepedulian sosial kita yang utama kita lakukan, terutama pada saat-saat seperti ini dan juga tentunya sepanjang masa. Karena itulah modal kita
yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan di dalam Al-Qur'an dari beberapa tadi yang sudah disampaikan, beberapa surat, beberapa ayat yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz. Baik, saya di sini bersama istri, ya, dan juga teman-teman di rumah, insya Allah beserta keluarga juga menyaksikan live ini. Baik, untuk tanya jawab, kami persilakan kepada teman-teman, barangkali di layar bisa angkat tangan, nanti dihidupkan audionya oleh host. Kami persilakan. Ya, Mas Budi Priantono. Ya. Untuk Mas Ogi, tolong Mas Budi Priantono bisa dibuka suaranya. Budi Susetio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang selanjutnya Mas Budi Priantono ya. Ustadz, tadi ada yang saat membahas tentang Al-Lail 92 tadi Ustadz ayat 5 sampai dengan 7 ada yang disampaikan bahwa pemahaman kita perlu toleran terhadap pemahaman yang berbeda. Nah, seberapa tolerannya Ustadz? Karena kadang-kadang pemahaman yang berbeda itu yang tidak sesuai, yang banyak mengambil ajaran-ajaran yang bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu banyak mengganggu. Bagaimana kita menyikapi kalau kita hubungkan dengan amar ma'ruf nahi munkar? Harus bersikap seperti apa kita Ustaz untuk hal itu? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas pertamaannya. Pemahaman yang berbeda yang ada dalam kita beragama itu sebuah keniscayaan, Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW, ketika sahabat memahami berbeda atas apa yang dilakukan Rasulullah pun, itu terkadang juga Nabi tidak menganggapnya keliru. Kita ambil contoh, misalnya satu saat Rasulullah SAW itu dilapori dua orang sahabat. Dua sahabat ini sedang bepergian musafir. Kemudian mereka sholat zuhur dan ternyata kemudian akhirnya ketika masuk asar tiba, mereka tidak dapat air. Maka mereka tayamum untuk sholat asar. Selesai sholat asar mereka melanjutkan perjalanan. Tidak lama setelah itu menemukan air. Maka satu orang kemudian mengulangi sholatnya, satu lagi tidak. Hal ini dilaporkan Rasulullah dan atas orang yang tidak mengulangi sholatnya, Nabi katakan apa? Ashabtas sunnah, kamu sudah menjalankan sunnah. Yang begitu ini. Tapi atas orang yang kemudian melakukan sholatnya 2 kali, mengulang kembali dengan berwudu, Nabi katakan apa? Falaka ajran marotain. Bagi kamu 2 pahala. Ini spiritnya apa? Yang dilakukan Nabi tidak menyalahkan. Satu itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau yang berbeda itu kita kaitkan dengan tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Ini bagus sekali pertanyaan saya. Seseorang kebanyakan pasti akan keliru di masalah ini. Kenapa keliru? Karena gagal memahami apa yang dimaksud mungkar itu. Di Al-Quran ada 6 istilah, Pak. 6 istilah. Yang kesemuanya kita artikan buruk. Ada istilah ismun, artinya dosa. Ada istilah sayyi'ah, artinya buruk. Ada khobis, artinya buruk. Ada fasad, artinya rusak. Ada mungkar. Ada juga apa kemudian al-bagh, melampaui batas. Contoh. Nah, kenapa kemudian Allah memilihnya amar ma'ruf? Misalnya nahi mungkar. Yang ini maksudnya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar adalah satu prinsip di mana harus diikuti seperangkat aturan yang memaksa. Kalau itu adalah kemungkaran. Maka untuk perbuatan mungkar, kita tidak boleh mengatasnamakan individu-individu. Terserah saya toh, aku yang melakukan kok situ repot, nggak boleh. Karena itu mungkar, harus dicegah. Cuma masalahnya apa yang dimaksud mungkar itu? Mungkar didefinisikan para ulama sebagai satu perbuatan yang
melanggar syariat dan merugikan orang, itu namanya mungkar. Melanggar syariat dan merugikan orang lain, itu mungkar. Maka terkadang ada jenis kemungkaran yang belum tentu dosa, tapi karena merugikan orang harus dicegah. Kalau perlu dipaksa. Contoh, lampu merah. Itu kita susah nyari ayatnya, Pak. Ayat lampu merah. Tapi kalau ada orang melanggar harus ditangkap. Karena apa? Bisa membahayakan orang lain. Itulah perbuatan mungkar. Perjudian, pembunuhan, perzinaan, korupsi, itu adalah semuanya perbuatan mungkar. Karena apa? Merugikan orang lain. Dan ini kita berlaku ketentuan ayat di surah nomor 8, ayat yang ke-25. Apa kata Allah? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan hendaklah kamu takut akan bencana yang tidak hanya menimpa orang yang berbuat, yang tidak berbuat pun ikut kena. Kalau kamu membiarkan. Maka Rasulullah membuat perumpamaan apa? Seperti orang naik kapal, ada satu penumpang yang melobangi kapalnya, yang lain kok mendiamkan. Misalnya begitu, maka kemudian kapal itu akan tenggelam dan merugikan semua orang. Sama kalau masyarakat membiarkan kemungkaran, bahkan ada pihak atau oknum yang mendukung, maka akan tiba saatnya semuanya akan rugi. Itu kalau perbuatan mungkar. Kalau kemudian ini perbedaan pemahaman, khilafiyah, apalagi sama, pasti ada. Maka kita pakai kaidah begini, syariat itu satu, fikih itu banyak. Contoh syariat apa? Ini perintah sholat, syariat satu, kita sepakat, nggak ada beda pendapat. Tapi bagaimana cara mengerjakan sholat, itu fikih. Maka ada banyak mazhab. Ada mazhab paling senior, Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali. Semuanya memiliki argumentasinya masing-masing. Maka kalau hanya beda fikih, toleranlah. Jangan menganggap fikih kita paling benar, menyalahkan orang lain. Nah, bagaimana dengan pemahaman misalnya yang katakanlah menyangkut bukan fikih, misalnya akidah. Di masyarakat kita kok masih ada acara, misalnya kalau ada orang meninggal, ada yang tahlilan, ada yang nggak tahlilan. Itu khilafiyah dalam urusan. Salah satunya apa? Keyakinannya. Maka apa? Ya seandainya yang dilakukan salah, itu bukan kemungkaran. Berarti apa? Ya seandainya salah, yang dia menilai Allah. Misalnya kita nggak suka tahlil. Sementara saudara kita suka tahlil. Ya sudah, masing-masing saja. Oh, nggak ada ruginya, nggak akan merugikan siapapun. Menasehati, kita pakai konsep apa ini? Tawasau, saling berpesan, berwasiat saja. Bukan pakai amar ma'ruf, nahi mungkar. Karena kalau nahi mungkar, itu digunakan untuk perbuatan mungkar. Yaitu perbuatan yang melanggar syariat dan merugikan orang lain. Kata kuncinya itu buruk dan merugikan orang. Itu namanya perbuatan mungkar. Tapi kalau perbuatan dosa masing-masing, termasuk mohon maaf ya, ini orang nggak puasa, ini kan melanggar. Orang Muslim dia tidak puasa Ramadan seperti sekarang ini pendekatan kita bukan amarun nahi mungkar. Ini apa? Tawasau bil haq, kita himbau. Apalagi kalau itu keluarga kita ajak, tidak boleh kita ancam, apalagi ditangkap, kamu telah berbuat mungkar, ngapain nggak puasa, tidak bisa. Nggak sholat misalnya itu perbuatan dosa besar. Nggak puasa dosa besar kalau dia Muslim yang mukallaf, yang balik. Tapi urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin nasihati, berikan nasihat dengan cara yang baik. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tidak dalam konteks menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di sini kita ingin punya dasar kesepakatan kita bahwa kalau untuk perbuatan yang jelas-jelas mungkar tidak ada mohon maaf toleransi. Tidak ada atas nama toleransi, biarkan aja, yang penting aku tidak melakukan, tidak bisa. Karena meskipun kita tidak melakukan, kalau membiarkan kemungkaran kita kena akibatnya. Itu kalau perbuatan mungkar. Tapi kalau perbuatan yang bukan mungkar, misalnya bentuk perbuatan dosa yang lain, apalagi hanya sekedar berbeda pendapat, yaitu kita serahkan kepada masing-masing. Kita bisa berkata, lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat kamu amal kami. Nanti biar Allah yang memberikan penilaian pada akhir. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya mungkin selanjutnya tadi Mas Budi Priantono, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, pertanyaan saya sederhana. Tadi kalau saya pahami dari surat Al-Lail ayat 5-7 itu,
kita diajak untuk mewujudkan kesalehan sosial, ibadah sosial. Nah, ini setara dengan hablum minallah hablum minannas. Pertanyaannya adalah bagaimana ya dalam kehidupan keseharian di tengah kesibukan kita juga kerap kali ya iman kita naik turun, fluktuatif. Nah, ada nggak tip-tip yang praktis agar kita selalu diingatkan bahwa melakukan ibadah sosial, kesalehan sosial itu juga sangat penting untuk kita punya pahala di hadapan Allah Ta'ala. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Mukti. Tidak ada jalan pintas ya Pak ya. Yang ada ini jalan panjang yang kita sebut istiqomah. Untuk menjadi istiqomah memang perlu usaha yang sungguh-sungguh. Dalam konteks agar kita istiqomah di dalam beramal sosial ini, maka yang penting juga kita lakukan, terus kita berusaha mentadabburi nas-nas agama, ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya tentang keutamaan ibadah sosial ini, Pak. Atau tentang keutamaan kesalehan sosial ini. Ini nomor satu. Tadabburi terus, ya. Kemudian yang kedua, Pak. Ini yang paling dahsyat nih, cepat nih. Usahakan kita berinteraksi intens ya dengan orang-orang yang menurut kita memiliki sikap sosial yang baik. Itu sangat besar pengaruhnya. Karena hakikatnya manusia itu makhluk sosial. Maka usahakan kalau kita tidak bisa berinteraksi secara intens, tapi paling tidak membaca sejarahnya, perjalanan hidupnya, orang-orang yang memiliki sikap sosial yang baik. Jadi setelah kita membaca ayat hadisnya tentang keutamaan kesalahan sosial, kita juga berusaha bergaul dengan orang-orang yang menurut kita memiliki kesalahan sosial yang cukup. Terus kita baca sejarah hidup orang-orang dahulu yang bersosial. Ini pengaruhnya sangat besar agar kita memiliki sikap sosial yang baik pada akhirnya. Nah, yang ketiga tentu saja, apa itu? Kita terus bermohon kepada Allah agar diberi anugerah hati yang senantiasa bersyukur untuk mau berbagi. Maka sampai 2 kali Pak doa mohon agar kita diberi rasa kesyukuran itu, misalnya di surah 19 ayat yang surah 27 ayat 19 dan surah 46 ayat yang ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Tuhan kami, ilhamkan kepada kami, pada hati kami untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Itu salah satu poin utama doa itu, sehingga yang kita hadirkan ketika mendoa tersebut agar kita senantiasa bersyukur dengan apa? Dengan memiliki sikap kesalehan sosial yang baik. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi dan Pak Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan Mas Budi. Sama Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Barangkali ada yang lain? Silakan. Mas Juni ya? Ada yang chat kayaknya itu Pak. Ya, Mas Juni ya. Boleh suaranya Mas Juni dibuka, Mas Ogi? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan infak yang hampir sebagian besar yang Ustaz berikan nasihat kepada kami ini, apakah infak itu adalah suatu pemberian manfaat atau kebaikan kepada selain keluarga dan atau kerabatnya? Itu aja mungkin Ustaz. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infak itu istilah yang digunakan Al-Quran yang merupakan kotak besar, Pak. Kotak besar yang sunnah, yang wajib, semuanya masuk kategori dalam infak. Maka sebetulnya termasuk kepada kerabat sekalipun, nafkah kita sebagai suami kepada istri yang itu kewajiban, itu namanya nafkah, kan dari kata infak juga itu. Nafkah di situ. Akar katanya sama. Maka sebetulnya masuk kategori. Maka perjuangan seorang suami mencari nafkah demi dapat memberikan nafkah kepada keluarganya juga bagian dari fisabilillah. Itu. Sehingga kemudian
kepada yang kita berikan kepada keluarga kita, kerabat kita, masuk kategori dalam bingkai yang disebut infak. Cuma yang tidak boleh adalah zakat. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi kewajiban kita untuk kita berikan nafkahnya. Kepada istri, kepada orang tua, maka tidak boleh. Tapi itu masuk kategorinya adalah infak. Dasarnya apa? Di surah nomor 2 ayat 215 Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang kamu tentang apa yang diinfakkan. Maka jawab, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Kebaikan harta apapun yang kamu infakkan itu kepada kedua orang tuamu, kerabatmu, anak yatim, orang miskin, itu urutannya begitu, Pak. Maka keliru juga kalau ada orang yang mohon maaf menginfakkan hartanya kepada orang-orang yang tidak dikenal sama sekali, meskipun dia fakir miskin ya Pak. Sementara melalaikan atau mengabaikan kerabat dekatnya, itu tidak baik. Maka yang prioritas apa? Orang-orang yang kita kenal. Baik dari kedekatan karena kerabat keluarga, maupun karena kedekatan posisi karena kita berinteraksi setiap hari. Kenapa? Karena kalau kita berinfak kepada orang-orang yang kita kenal, yang dekat dengan kita, baik sisi keluarga maupun interaksi tadi, itu pahalanya dua macam. Satu pahala infak, yang kedua pahala menguatkan silaturahim. Tapi kalau kita berinfak kepada pihak yang sama sekali tidak kita kenal, meskipun dia mungkin membutuhkan memang, artinya masuk kategori yang berhak menerima, pahalanya cuma satu, pahala infak. Maka itulah mengapa Al-Quran menganjurkan agar kita berinfak kepada nomor satu tadi, kedua orang tua, yang kedua kerabat kita. Nah, ini tentu beramal, tentu harus juga pakai ilmu, tidak sekedar niat baik, tapi juga cara pun juga harus baik. Yaitu apa? Dengan kemudian memprioritaskan kepada siapa kita yang pertama. Jadi jangan sampai ada seperti kenalan kita itu Pak, setiap akhir bulan itu gajinya habis untuk diinfakkan kepada janda-janda. Wah, itu keluarganya nggak dinafkahi. Ya. Itu jadi tidak memahami prioritas. Prioritas kita kepada siapa? Kepada tadi, kedua orang tua kita, kerabat kita, dan juga kemudian kepada fakir miskin yang kita ketahui. Atur nuwun, Pak. Ya, terima kasih Mas Yuni dan Pak Ustadz yang telah menjawabnya. Barangkali ada lagi teman yang mau bertanya, silakan. Dari Mbak Meli ya. Mbak Meli, Pak Sogi. Pagi Ustadz. Pagi. Kan saya kalau tiap tahun kan kita berzakat ya Pak ya. Nah terus zakat tuh biasanya kita kasih ke badan-badan zakat ya. Nah kalau sekarang pada waktu pandemi kayak gini nih kan banyak ya Pak yang perlu bantuan kita ya Pak. Betul sekali. Nah apa bisa kita namakan zakat kalau kita memberikan misalnya ada sumbangan ini untuk orang-orang yang membutuhkan gitu tapi kita nggak tahu dia itu fakir miskin atau enggak, tetapi pada kondisi seperti ini mereka membutuhkan gitu. Apakah itu kita bisa sebutkan zakat, Pak? Baik. Terima kasih, Bu. Baik, makasih. Ya. Jawabannya bisa ya, Bu. Ya. Bisa mereka. Meskipun mungkin secara lahiriahnya, katakanlah memiliki cukup ya harta dalam konteks lahiriah, dia punya tempat tinggal, bahkan mungkin kendaraan. Tapi di saat itu, saat wabah seperti ini, mohon maaf mungkin sedang terkena PHK, sehingga sama sekali tidak ada penghasilan, sehingga kemudian untuk makan sehari-hari tidak cukup, kan nggak bisa kita mau jual yang miliknya juga tidak memungkinkan, karena semuanya terdampak. Misalnya begitu keadaan kita kan seperti itu, maka untuk mereka kita berikan bahan makanan atau uang yang bisa untuk mereka menyambung meneruskan hidup, dan itu dari zakat boleh.
Karena hakikatnya yang disebut fakir bukan sekedar tidak memiliki, tapi orang yang sedang membutuhkan, ya, sedang membutuhkan. Di saat itu dia sedang membutuhkan. Tentu saja seandainya kalau kemudian kita beri, ternyata yang bersangkutan menyatakan terima kasih, saya masih ada tabungan. Wah, itu tentu sikap yang positif, sikap yang baik. Tapi niat kita lurus sudah boleh. Nah, Bu ya. Jadi kita menganggapnya saudara kita yang terdampak itu sebagai orang yang sedang membutuhkan. Nah, membutuhkan itu bahasa Al-Qur'annya namanya fakir. Ya, maka didahulukan fakir baru miskin. Kira-kira begitu. Terima kasih, Bu. Oke. Makasih, Pak. Terima kasih pertanyaannya Mbak Meli, ini memang sangat penting di saat-saat begini. Mungkin banyak orang yang ragu, terutama juga kita di saat Ramadan ini. Mungkin banyak di antara kita yang ingin mengeluarkan zakat. Ya, alhamdulillah penjelasan dari Pak Ustadz sangat mencerahkan untuk pertanyaan ini. Baik, kayaknya tadi ada pertanyaan dari Pak Zulkarnain atau Pak Ucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Dari Zulkarnain, Pak Ustadz. Iya, Pak Zul. Ya, ini jadi nyasar ke masalah zakat nih, agak sedikit. Banyak sekali itu tadi kembangan-kembangan zakat. Ada dua subjek. Yang pertama masalah fisabilillah itu kan konteksnya agak bingung saya. Kadang-kadang bilang oh benar-benar orang yang berperang, atau ya membangun sekolah, memberikan menyekolahkan anak-anak yang nggak mampu apa segala macam, itu dianggap boleh pakai uang zakat. Lalu yang kedua yang cukup pertanyaan hukum ini, secara fisik kelihatannya dia mampu, Ustaz, tapi dia terlilit hutang dan harus segera dibantu. Apakah itu juga bisa dipakai uang zakat yang mungkin dia punya aset itu tadi, cuman karena terus-menerus sangat sulit menjual asetnya sehingga dia hutang sangat luar biasa, bahkan akhirnya terjebak pakai kredit card dan segala macam. Dan ini juga apakah uang zakat ini bisa kita pakai untuk membantu mereka? Dengan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ada perbedaan ya Pak ya dalam memaknai fisabilillah ya. Ulama-ulama kenapa kok berbeda? Karena memang tidak ada jawaban rincian dari Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah mendefinisikan pengertian fisabilillah itu apa, tidak. Maka kemudian para ulama klasik, ulama mutaqaddimin termasuk ulama madhab, Aimatul Madzhab umumnya, halo, bisa terus ya Pak? Putus. Ya baik, itu kemudian memang orang yang sedang berjuang di medan jihad, itu disebut fisabilillah. Tapi untuk ulama kontemporer, ya ulama di dunia Muslim kontemporer sekarang ini umumnya memaknai fisabilillah lebih luas Pak. Tidak hanya yang berjuang berjihad dalam peperangan, tapi dalam segala medan kebaikan yang tujuannya untuk yang dari kalimatillah, ya, untuk meninggikan kalimat Allah, agama Allah, maka itu masuk kategori fisabilillah. Maka termasuk memberi beasiswa kepada yang sedang belajar, kemudian termasuk kemudian misalnya untuk bantuan-bantuan kemanusiaan di mana mereka sedang sangat membutuhkan, terutama juga untuk misalnya memberikan bantuan bagi usaha-usaha untuk mensyiarkan agama, itu masuk kategorinya juga fisabilillah. Jadi ini satu tafsir pengertian fisabilillah yang lebih luas ketimbang di awalnya. Nah, kembalinya ke masing-masing, terutama kepada amil badan zakat ya Pak yang mengelola, maka kemudian menggunakan definisi tafsir yang mana, monggo silakan. Kemudian yang kedua, apakah orang yang sedang terlilit utang meskipun dia punya banyak aset, gitu ya. Nah, itu bisa kita bantu dari uang zakat, mungkin masuk mustahik gharim ya, yang sedang berhutang. Kalau kita meyakini Pak, yang bersangkutan itu adalah seorang yang perilakunya baik, sikapnya amanah. Sehari-hari kita tahu seperti itu. Dia pun berhutang bukan untuk misalnya berbuat maksiat, bukan untuk hal-hal yang tidak diperlukan, bukan kebutuhan misalnya primer misalnya gitu. Maka kemudian kita bisa salurkan dari sebagian zakat kita itu untuk membantu yang bersangkutan.
Tapi kalau kemudian kita mengetahui pola hidupnya tidak sesuai dengan norma umumnya, maka kemudian meskipun dia punya utang banyak yang sekarang bangkrut misalnya begitu, ya mohon maaf ini berarti satu kelompok yang belum bisa kita berikan bantuan secara langsung dalam statusnya sebagai gharim. Kecuali kalau dia kemudian sudah menunjukkan itikat baik, kembali ke jalan yang benar, ya sedang mengalami kesulitan, maka bisa juga kemudian kita masukkan sebagai mustahik yang berhak menerima zakat kita. Saya kira gitu Pak. Jadi penting untuk kita kira-kira memahami yang bersangkutan bagaimana kesehariannya, kehidupan sehariannya, termasuk kaitannya dengan pengelolaan manajemen hartanya lah kira-kira gitu. Karena kalau kemudian tidak baik, dikasih berapapun, kan judulnya juga nanti tidak dikelola dengan baik. Itu yang kita hindari. Zakat itu hakikatnya adalah untuk kebutuhan mendesak, Pak. Ya, kebutuhan mendesak. Maka dalam Islam yang bisa dikembangkan itu bukan dari zakat, Pak. Dalam sejarah umat Islam di dunia ini sejak zaman dahulu, itu yang bisa kemudian dikembangkan, misalnya untuk termasuk membangun sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, kampus-kampus, itu umumnya bukan dari uang zakat, tapi dari harta wakaf. Karena memang zakat itu hanya ya kebutuhan mendesak minimalis sekali, kira-kira begitu ya. Nah, termasuk kalau beasiswa tadi akhirnya bisa. Tapi kalau untuk membangun gedung yang itu di zaman dulu, umumnya itu dari harta wakaf. Terima kasih, Pak. Panitia boleh nanya satu lagi nih, tanggung. Sebelumnya saya tanya dulu ke Pak Ustadz, apakah bisa waktunya sampai jam 11.50? Bentar lagi kita zuhur ya, Pak ya. Monggo terakhir nggak apa-apa, Pak. Mungkin yang terakhir Ustadz, masalah waktunya kapan? Katakanlah saya udah apa istilahnya udah setahun setelah itu, dan apakah setelah setahun itu langsung cash bayar seluruhnya, atau itu bisa dicicil dalam jangka waktu setahun bahkan liwat? Selama itu udah dikeluarkan, apakah itu ada batasan sampai batas tahun berikutnya, atau ya dia lanjut aja selama dipakai untuk zakat, dia bisa kapan aja? Gimana Ustadz? Baik Pak, terima kasih. Jadi prinsipnya yang menjadi kewajiban kita sudah kita tunaikan ya Pak ya. Cara menunaikan teknisnya, nah ini akan sangat juga kemaslahatannya. Contoh, kalau haul itu kan 1 tahun mestinya ya Pak ya. Tapi kalau kemudian kita karena prinsip hati-hati, ingin mengeluarkan setiap bulan, yang penting dipisahkan dulu Pak. Contoh zakat penghasilan misalnya, atau profesi. Misalnya kemudian kita sudah pisahkan setiap tahun, kita potong 2,5%, kita sendirikan langsung. Kalau perlu kita buat rekening sendiri, misalnya gitu. Nah setelah dipisahkan, setelah 1 tahun terkumpul, baru kemudian kita cari orang yang paling berhak atau lembaga yang amanah, itu juga boleh. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita menunaikan kewajiban kita itu sesegera mungkin, ya sesegera mungkin. Sehingga kemudian pada saatnya, misalnya kemudian setahun itu batas akhirnya ya Pak ya, batas akhir maksimalnya kira-kira begitu. Jadi bukan batas minimal. Seandainya kita mau mengeluarkan setiap bulan itu boleh. Tapi kalau kemudian setelah setahun sudah kita keluarkan, terkumpullah dana zakat setahun kita itu misalnya total ambil katakanlah 100 juta. Ini kemudian kita masih berpikir bagaimana menyalurkannya kan gitu akhirnya. Sementara waktu terus berjalan ini. Tidak apa-apa Pak. Ini kita yang penting kita tidak menahan hak orang. Yang penting sudah kita pisahkan, bahwa kemudian penyalurannya butuh waktu lagi, itu sebagai pertimbangan kemaslahatan, maka boleh saja. Tapi prinsipnya semakin cepat kita tunaikan hak orang lain, karena zakat hakikatnya hak orang, bukan milik kita, maka itu akan semakin baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Ustadz, sangat memuaskan. Baik. Pak. Mohon maaf Pak Ustadz, tadi sebelumnya ada pertanyaan lewat chat yang terlewat, mungkin bisa singkat Ustadz. Saya bacakan aja karena nggak bisa di mikrofon. Pertanyaannya, Pak Ustadz, saat pandemi seperti ini, kegiatan di masjid ditiadakan seperti sholat Jumat, sudah hampir 2 bulan tidak ada kegiatan sholat Jumat. Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini? Karena masih saja ada yang sudah mulai melaksanakan sholat Jumat karena sudah lebih dari 3 kali. Itu pertanyaan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak. Kalau di wilayah tersebut masih dinyatakan zona merah oleh yang berkompeten, dalam hal ini adalah pemerintah dan didukung pemangku kepentingan yang lain, maka kemudian jangankan 3 kali, ini sudah 2 bulan kan berarti kurang lebih 5-6 kali ya Pak ya kita tinggalkan Jumat.
kita meninggalkan Jumat itu justru itu berpahala, Pak. Karena apa? Ada uzur syar'i yang menjadi alasannya. Yang kemudian 3 kali yang jadi kafir perbuatannya itu meninggalkan karena kesengajaan, karena niat malas dan menentang perintah itu. Sementara kita niatnya itu justru kemaslahatan. Kita tidak Jumatnya itu kemaslahatan, maslahat. Demi kemaslahatan bersama maka jangan sholat Jumat dulu, kira-kira gitu. Dan ini sepakat ulama di dunia ini ya Pak, ya. Tidak hanya di Indonesia. Fatwa Al-Azhar juga demikian, Saudi juga demikian, ulama-ulama yang juga demikian. Jadi kata kuncinya apa? Kemaslahatan itu. Maka kemudian, tapi kalau seandainya di satu wilayah dinyatakan sudah mereda, dan itu dibuktikan dari pernyataan pemerintah, oh alhamdulillah di wilayah kami sudah mereda, angkanya sudah menurun, maka kemudian mulai dilonggarkan, silakan Bapak Ibu untuk kembali normal menjalankan. Oh itu saya kira itu bagus sekali. Tapi kalau sekarang dengan alasan karena 3 kali tadi, saya kira itu bukan sikap yang bijaksana itu. Karena itu pasti akan paling tidak Pak menjadikan orang-orang ya yang melakukan itu melanggar. Ingat Pak, kita menaati untuk tetap tinggal di rumah itu adalah menaati waliul amri. Waliul amri itu para ulama dan pemerintah. Dan itu kewajiban agama. Hukumnya wajib menaati waliul amri, yaitu pemerintah dan para ulama kita dan pemerintah kita. Maka sekali lagi tidak usah merasa khawatir meskipun kita sudah kesekian kali meninggalkan sholat Jumat. Karena memang sedang ada wabah, sedang ada pandemi. Dan itu adalah untuk kemaslahatan bersama. Agar sampai kemudian memaksakan diri ternyata kemudian justru menimbulkan madharat. Meskipun madharatnya tidak langsung meninggal di situ misalnya tidak. Tapi paling tidak terasa aman Pak bagi para tenaga medis itu merasa didukung gitu loh Pak. Oh iya, saya didukung oleh umat, saya didukung oleh orang-orang karena mereka menyadari supaya tidak bertambah korban. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaan Mbak Helmi dan terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menjelaskannya. Mungkin kita cukupkan pertanyaan tanya jawabnya Pak Ustadz ya, karena sudah menjelang terima kasih Pak. Ya, Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain kita bisa lanjutkan dengan Pak Ustadz di sesi yang akan datang Pak Ustadz ya. Insya Allah ada waktu lagi ya, nanti kita atur lagi waktunya. Baiklah, sebelum kita tutup mungkin kita mohon kepada Pak Ustadz untuk bisa memimpin doa untuk kita semua di kajian kita ini untuk silaturahim kita dan takabul ilmu kita pada hari ini. Kami persilakan kepada Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka 'alal afiyah. Allahumma inna nas'aluka عافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang telah memberikan waktunya untuk memberikan syahadat kepada kita semua. Dan kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.